Pemirsa, kawanan pencuri Rabu malam membobol penginapan kontingen PON Nusa Tenggara Barat di Jalan Radio Merauke, Papua. Pencuri membawa lari 3 telepon genggam dan uang tunai jutaan rupiah. Kawanan pencuri Rabu malam membobol penginapan kontingen PON Nusa Tenggara Barat di Jalan Radio Merauke, Papua. 3 telepon genggam dan dompet yang berisi uang tunai jutaan rupiah serta kartu identitas lainnya raib di gondol pencuri. Aksi kawanan pencuri terjadi pukul 3 dini hari dan pada saat kejadian pihak keamanan tidak ada di lokasi. Diduga pelaku masuk melalui jendela dengan cara mencongkel sehingga dengan leluasa melakukan aksinya di dalam. Salah satu kontingen sempat mendengar suara gaduh di ruangan sebelah, namun ketika didatangi para kawanan pencuri langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban langsung mendatangi kantor SPKT Polres Merauke untuk melapor aksi pencurian yang dialaminya. Menurut keterangan dari para atlet atau penghuni di sana bahwa mereka masuk melalui jendela dan anggota ketika kita mendapat laporan, anggota langsung ke TKP untuk mengecek taruna tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan memburu para pelaku. Dari Jayapura, Papua, Muhammad Syahrir, iNews melaporkan. Jawa Barat menguasai cabang olahraga menembak PON 20 Papua. Tim Tanah Pasundan meraih 11 emas diikuti kontingen Papua dengan 10 emas. Pertandingan cabang olahraga menembak PON ke-20 Papua yang digelar indoor dan outdoor telah usai. Jawa Barat mendominasi perolehan medali di cabang menembak dengan 11 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara di urutan kedua, tim tuan rumah Papua meraih 10 emas, 9 perak, dan 5 perunggu. Diikuti DKI Jakarta di tempat ketiga. Cabang olahraga menembak menjadi pendulang medali emas terbanyak bagi tuan rumah. Atlet Fani Febriana Wulandari menjadi penyumbang terbanyak dengan raihan 4 emas. Perolehan 10 medali emas dari cabang olahraga selain menembak, cabang olahraga sepatu roda juga menjadi yang terbanyak penyumbang emas untuk Papua dengan 8 emas. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Tuan rumah Papua menjuarai cabang olahraga sepak bola putra PON ke-20 setelah mengalahkan Aceh di final. Papua mengawinkan medali emas sepak bola putra dan putri. Partai puncak cabang olahraga sepak bola putra PON ke-20 Papua mempertemukan tuan rumah melawan Aceh di Stadion Mandala Jayapura. Laga baru memasuki menit keempat, Papua mendapat hadiah penalti setelah pemain tim Aceh melakukan handball di kotak 16 pas. Ricky Ricardo yang maju sebagai eksekutor tidak membuang peluang ini. Pada menit ke-22, Papua menggandakan keunggulan. Ricky Ricardo mencetak gol kedua, usai sepakannya tidak bisa diantisipasi Hairil Zul. Aceh bukannya tidak bisa memberi ancaman. Skuad besutan Fahri Husaini itu terus menyerang, salah satunya peluang yang tercipta pada babak kedua, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Selain itu, upaya Aceh untuk membalikan keadaan semakin sulit usai Muharir mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-64. Alhasil tim Aceh pun mengakui keunggulan 2-0 tim Papua asuhan Edward Ifak Dalam. Keberhasilan tim putra Papua meraih emas menunjukkan dominasi tuan rumah di cabang olahraga sepak bola. Sebelumnya tim sepak bola putri Papua juga meraih emas setelah mengalahkan Jawa Barat di partai puncak.
Ya, pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan berakhir hari ini. Lalu bagaimana dukungan pemerintah daerah kepada atlet-atlet berprestasi dan nasib infrastruktur olahraga di Papua pasca PON 2020? Kami hadirkan tayangan perbincangan rekan kami Stefani Patricia bersama Menteri Olahraga Zainuddin Amali. Nah, pembinaan atlet tentunya juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berapa besar dana pembinaan atlet setiap tahunnya dan bagaimana dengan pembinaan atlet daerah? Karena tidak semua daerah memiliki dana untuk pembinaan atlet. Apakah kemudian untuk daerah-daerah ini dananya ditanggung oleh Kemenpora, Pak? Ya, kalau di Kemenpora sendiri sih tidak banyak ya, tidak banyak untuk pembinaan itu. Tetapi kita berharap karena di dalam DBON ini banyak sektor yang terkait, banyak kementerian lembaga yang terkait, sehingga diharapkan mereka juga bisa berkontribusi untuk pembinaan ini. Jadi kalau kita yang di Kemenpora tentu tidak bisa diharapkan banyak karena anggaran kita tidak besar ya. Nah, kemudian daerah juga saya berharap juga bisa mengalokasikan bukan hanya pada saat pengiriman kontingen, tetapi juga mengalokasikan anggarannya seberapapun kemampuan daerah itu untuk pembinaan atlet di sana. Kan ini sekaligus sebagai pembinaan sumber daya manusia yang ada di daerah itu, bukan hanya semata-mata untuk mendorong prestasi olahraga saja, tetapi olahraga di tengah-tengah masyarakat juga tentu kita pentingkan untuk kebugaran masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Nah, yang terseleksi tentu akan menjadi talenta untuk kita dorong ke olahraga prestasi. Selain atlet yang tak kalah penting tentunya, apakah ada juga pembinaan untuk pelatih dan seperti apa bentuk pembinaan untuk mereka? Ya, kalau pelatih ya, kalau mereka tetap ingin menjadi pelatih, tentu kita bantu untuk ya menjadi pelatih yang bersertifikat, menjadi pelatih yang berkualifikasi. Kan tergantung seperti apa ininya, karena sekarang kan semakin ketat. Persyaratan untuk menjadi pelatih itu harus punya kualifikasi sertifikat di berbagai cabang olahraga seperti itu. Nah, kita akan bantu supaya dia tetap bisa melakukan kegiatan dan keahliannya, tetapi sudah lebih aman karena dia sudah punya standar, sudah punya sertifikat, dan sudah qualified untuk bisa melatih. Pak Menteri, bahwa kemudian ada anggapan pembangunan infrastruktur hanya dilakukan jika ada event olahraga nasional dan internasional seperti PON dan ASEAN Games. Seperti apa tanggapan Anda? Ya karena memang kita belum punya. Kalau sudah punya kan tidak perlu lagi membangun kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sekaligus saya ingin menjelaskan, dulunya kan PON itu di Jakarta terus. Nah, sekarang oleh pemerintah diluaskan tempatnya, disebar ke berbagai daerah. Maksudnya apa? Supaya infrastruktur olahraga itu juga akan merata di seluruh Indonesia. Jadi upaya-upaya pemerintah kalau untuk PON Papua ini luar biasa ya. Bagaimana arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo kepada kami untuk membuat ini berstandar internasional, dan itu terwujud ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita tinggal menggiring kegiatan-kegiatan itu di Papua. Jadi itu maksudnya kenapa PON itu bergilir di berbagai provinsi setiap 4 tahun sekali, supaya infrastruktur dari olahraga yang ada di daerah itu akan terbangun semua. Pemirsa, pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bakal menjadi tuan rumah MotoGP 2022 terus dikebut. Salah satu keunggulan sirkuit Mandalika yakni pemandangan matahari terbenam. Menjadi tuan rumah MotoGP 2020, sirkuit Mandalika memiliki beberapa keunggulan, salah satunya keindahan pemandangan matahari tenggelam.
Berbagai pihak mengakui keindahan pemandangan sirkuit Mandalika yang diklaim salah satu yang terindah di dunia. Nantinya para pembalap MotoGP tidak hanya menikmati pemandangan di sirkuit Mandalika, tapi juga melewati 17 tikungan sirkuit yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Kali ini Kakor Lantas Polri meninjau berbagai persiapan mulai pembangunan sarana personel, manajemen, hingga keamanan. Asiannya juga sudah ditata bagus, siapa berbuat apa, bagaimana dia melakukan langkah-langkah kegiatan, termasuk koordinasi dengan lintas sektoralnya sudah cukup kompak. Kemudian aspek pelaksanaan nanti tinggal kontrol di lapangan, kemudian koordinasi, komunikasi juga sangat. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.